Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik dan kita senantiasa mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan sampai hari ini untuk kita bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan di dalam program Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih dan BPI Fajar Kasih pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan dan persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi biarlah firman yang boleh kita dengar pada hari ini membuat iman kita tetap kuat. Jangan pernah berhenti untuk mencari Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu peduli dan percaya bahwa ada jalan keluar terhadap setiap persoalan yang kita alami. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih ya Bapa. Segala puji dan hormat kami panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang boleh kami terima lagi ya Bapa. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman dan kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Mazmur 74 ayat 21 dan kemudian dilanjutkan dari Matius 15 ayat 25 sampai 28. Mazmur 74 ayat 21. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak pulang dengan merasa malu. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. Matius 15 ayat 25 sampai 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita menjalani proses kehidupan di dunia ini, tantangan atau persoalan akan selalu kita hadapi. Seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang datang baik yang berasal dari luar maupun dari diri kita sendiri. Di dalam Mazmur 74 yang menggambarkan bagaimana umat Allah merasa ditindas dan dikelilingi oleh suara-suara yang menentang Allah. Suara lawannya itu semakin keras, seolah ingin menelan iman yang sejati. Dalam situasi ini, mudah bagi kita untuk merasa tidak diperhatikan, terpinggirkan, bahkan hilang harapan. Begitu juga seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan dalam Matius 15 ayat 25 sampai 28, di mana perempuan ini mengalami pergumulan yang begitu berat, yaitu anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan Kanaan ini mengalami penolakan bahkan dari Yesus sendiri. Tetapi hal itu tidak membuat perempuan ini menyerah. Perempuan ini tidak tersinggung dan menyerah pada keadaan. Dan ia sungguh-sungguh di dalam menyampaikan permohonannya seperti yang tersirat di dalam ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan ini memilih untuk tetap percaya. Perempuan Kanaan ini merendahkan dirinya dan mengakui otoritas Tuhan dan tetap berharap meskipun tampaknya tak ada jalan keluar. Namun kesabaran, ketekunan, serta keteguhan hati dan imannya akhirnya berbuah manis. Sehingga Yesus memuji imannya yang sangat besar dan anaknya pun disembuhkan. Mazmur 74 adalah seruan umat yang tertindas. Di dalam ayat 21, "Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak pulang dengan merasa malu. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu." Itu adalah doa agar Tuhan tidak melupakan mereka yang menderita. Ini adalah teriakan iman dan harapan bagi mereka yang belum melihat jawaban, tetapi mereka percaya.
Di dalam Matius 15, perempuan Kanaan mengalami hal yang sama. Walau tampaknya ia ditolak, ia tidak menyerah. Ia tetap berharap dan percaya kepada belas kasihan Tuhan, dan akhirnya doanya dijawab. Kedua bacaan ini mengajarkan pada kita bahwa suara-suara yang menentang iman kita akan selalu ada, bahkan hal itu bisa berasal dari orang-orang terdekat kita. Dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan yang bisa menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Namun seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan itu, kita juga dipanggil untuk memiliki iman yang teguh, yang tidak mudah goyah, meski kita terasa diabaikan atau ditolak. Mungkin saat ini kita semua berada dalam situasi yang sulit, seperti pergumulan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam keuangan, kesehatan, relasi terhadap teman, terhadap saudara atau pasangan kita. Dan mungkin kita juga ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita. Dan kita bahkan merasa bahwa doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan itu belum dijawab. Tetapi dalam situasi seperti ini, tetaplah percaya bahwa iman sejati bukanlah iman yang menyerah saat kita diuji, melainkan iman yang tetap berpegang pada Tuhan, meski keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Semakin berat beban yang kita rasakan, semakin teguh dan bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan adanya tantangan, pergumulan di tengah kehidupan kita. Karena tantangan itu dapat membuat kita teruji. Seberapa jauhkah kita beriman kepada Tuhan? Seberapa aktifkah kita mencari Tuhan? Karena kita tidak bisa hanya berdiam diri saja, tetapi berdoa dan bertindak adalah wujud dari iman tersebut. Dan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita yaitu yang pertama adalah dalam penderitaan atau saat kita merasa ditinggalkan, kita diundang untuk tetap datang kepada Tuhan seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan. Yang kedua adalah harapan kepada Tuhan bukanlah sebuah ilusi, tetapi kekuatan untuk terus melangkah bahkan ketika jawaban kita belum datang atau belum dijawab. Dan yang ketiga adalah iman yang bertahan dalam proses adalah iman yang besar di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan tersebut. Jangan biarkan ketakutan dan kecemasan mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Yesus mendengar setiap doa dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Terkadang kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, sambil tetap percaya dan berani berkata, Tuhan tolonglah aku. Tuhan peduli, Tuhan mengerti kita, dan akan menjawab pada waktunya yang terbaik. Amin. Kita responi renungan firman Tuhan dengan menaikkan pujian PBA 90, Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada
kita berdoa. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap proses kehidupan yang boleh terjadi dan yang kami lalui sampai hari ini. Kami tahu bahwa setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami sering membuat iman kami goyah Bapa. Berikanlah kami iman yang teguh seperti perempuan Kanaan tersebut ya Bapa, sehingga kami tidak takut untuk menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kami dan percaya bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengerti kami, dan Tuhan akan selalu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mau berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Bapa, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka ya Bapa. Bagi mereka yang mengalami persoalan dan pergumulan, kuatkan iman mereka dan percaya bahwa mujizat-Mu selalu ada bagi mereka semua. Dan kami mau serahkan segala aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mendengarkan sapaan kasih pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.